Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh sampai kepada akhir bulan Oktober. Ada sesuatu yang istimewa pada hari ini, yaitu selain kita mengakhiri bulan Oktober ini, kita juga hari ini memperingati akan hari reformasi. Bapak Ibu yang terkasihi Tuhan, saya berharap kita terus mengingat akan hari yang sangat bersejarah ini di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang juga menolong kita untuk kita boleh menghidupi akan kebenaran-kebenaran yang dinyatakan di dalam sejarah reformasi untuk saudara dan saya. Sebab itu pada pagi hari ini, sebelum kita akan mempersiapkan diri beribadah besok untuk menghadap hadirat Tuhan, biar kita boleh merenungkan sejenak dengan sederhana apa yang menjadi hal-hal penting di dalam sejarah reformasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, reformasi adalah merupakan satu kondisi di mana kekristenan pada waktu itu mulai bersuara atau mulai mengembalikan segala sesuatu kepada asas kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam proses itulah maka terjadi adanya perdebatan, pembelaan iman yang diadakan dan yang harus dihadapi oleh gereja Protestan pada waktu itu. Nah, saudara, hari reformasi dikenal di tanggal 31 Oktober tahun 1517, sekitar abad yang ke-15. Nah, saudara, apa yang terjadi pada hari itu? Hari itu adalah seorang yang bernama Martin Luther memakukan akan 95 dalil kebenaran firman Tuhan di sebuah gedung gereja di Wittenberg di Jerman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa itulah maka terjadi banyak pengajaran-pengajaran yang dulunya dikira sebagai pengajaran yang benar, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebab itu di dalam hari reformasi ini kita belajar diingatkan akan prinsip 5 pilar reformasi yang sangat penting dan yang sangat terkenal di dalam sejarah gereja. Saudara, yang pertama itu adalah sola gratia. Saudara, apa artinya sola gratia? Sola gratia adalah berarti hanya anugerah. Ini berarti mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita sebagai umat percaya, keselamatan yang kita dapatkan dan pembenaran yang kita peroleh di hadapan Allah itu adalah semata-mata karena anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu kita perlu menyadari akan hal ini, bahwa di dalam sejarah keselamatan dan pembenaran iman, maka semata-mata yang kita peroleh itu adalah karena anugerah daripada Allah sendiri. Saudara, yang kedua adalah sola fide. Apa artinya sola fide? Sola fide artinya adalah hanya karena iman, yang artinya bahwa hanya karena iman kepada Kristuslah kita dibenarkan, kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan hidup yang kekal, kita mendapatkan akan pengharapan yang sejati, yaitu hanya beriman kepada Kristus. Yang ketiga adalah solus Christus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, solus Christus mengingatkan saudara dan saya bahwa di dalam memperoleh keselamatan, bahwa karya
keselamatan itu hanya digenapi dan telah diselesaikan oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui kebangkitannya daripada kubur yang menyatakan akan kuasa kemenangan atas maut, dan melalui kenaikannya ke surga yang memberikan jaminan kepada saudara dan saya untuk beroleh tempat di sana. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan sola scriptura. Sola scriptura artinya adalah hanya Alkitablah yang menjadi standar atau yang menjadi petunjuk atau yang menjadi pengarah di dalam kehidupan kita. Sola scriptura, hanya Alkitab yang menjadi landasan di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat Allah. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kita perlu selalu belajar akan firman Tuhan. Kita perlu mencintai akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pilar yang kelima di dalam prinsip reformasi adalah Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria yang berarti adalah segala kemuliaan hanya bagi Allah. Kalau hari ini kita berhasil, itu adalah karena Allah. Kalau hari ini kita mengalami pergumulan dan persoalan yang harus kita jalani hari demi hari, itu juga kemuliaan hanya karena Allah. Dan kalau hari ini kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah, itu juga segala kemuliaan adalah bagi Allah. Saudara, sadarkah bahwa di dalam hidup saudara dan saya, bahwa segala pujian dan hormat dan kemuliaan itu hanya untuk Allah. Kita tidak boleh merampas akan pujian, kehormatan dan kemuliaan yang sudah ditentukan kepada Allah. Sebab itu kita perlu mengingat akan 5 prinsip reformasi ini. Sola gratia, semata-mata karena anugerah. Sola fide, hanya karena iman kepada Kristus kita diselamatkan. Solus Christus, Kristuslah satu-satunya juru selamat kita, bukan salah satu juru selamat dunia. Keempat, sola scriptura, hanya Alkitab yang menjadi standar di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita boleh dimampukan hidup sebagai umat Allah. Dan yang kelima, Soli Deo Gloria, bahwa di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, itu semata-mata untuk kemuliaan Allah. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu moto daripada reformasi adalah hidup kita itu diperbaharui dan terus diperbaharui. Dan itu seperti yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, sebagai umat Allah, kita tidak boleh berhenti di dalam pertumbuhan rohani kita. Kita juga tidak boleh berhenti di dalam pertumbuhan akan manusia baru kita. Sebab itu Paulus mengingatkan akan jemaat Efesus, engkau harus menanggalkan manusia lama
dan mengenakan manusia baru. Itulah prinsip arti diperbaharui. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ingin diperbaharui oleh Tuhan. Kita ingin mengalami pembaharuan itu di dalam hidup kita. Maka kita harus melakukan dua hal ini. Yang pertama, kita harus menanggalkan manusia lama. Lalu yang kedua, kita harus mengenakan manusia yang baru. Itulah yang dimaksud dengan pembaharuan. Mengenakan manusia yang baru di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, mari kita selalu sadar pada hari ini. Sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh hanya mengingat sejarah. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita harus menghidupi nilai sejarah di dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara, kita mengingat kalau hari ini adalah hari reformasi pada tanggal 31 Oktober 1517. Itu adalah hal yang baik. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus juga menghidupi nilai-nilai sejarah daripada reformasi itu. Bahwa saudara dan saya sebagai umat Allah harus terus-menerus dibaharui. Kita harus terus-menerus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Dengan 5 dasar, 5 prinsip yang penting. Sola Gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura, dan soli Deo Gloria. Saya berdoa supaya hari reformasi pada hari ini boleh sungguh-sungguh mengubah dan memperbaharui kehidupan saudara dan saya. Mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin bersyukur dan berterima kasih karena kami manusia yang berdosa yang berjalan menuju kebinasaan. Tetapi Engkau telah mengutus Kristus datang ke dalam dunia ini, berkarya bagi kami, menyatakan kasih-Mu yang besar, menyatakan keselamatan-Mu yang agung, sehingga kami sebagai orang yang berdosa, yang percaya kepada Kristus, kami beroleh keselamatan dan pembenaran di hadapan Allah. Dan itu adalah karena anugerah Tuhan. Itu karena hanya melalui iman kepada Kristus. Dan hanya Kristuslah Juru Selamat kami. Dan biarlah kami boleh hidup terus di dalam standar yang benar, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah Alkitab itu menjadi standar kehidupan kami, ya Tuhan. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh terus memberikan kemuliaan, pujian, dan hormat hanya untuk Engkau saja. Terima kasih Bapa di surga. Siapkan hati kami untuk besok kami boleh beribadah kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh dikuatkan untuk hidup sebagai umat Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Berkatilah dan lindungilah akan setiap kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, biarlah kita boleh menyiapkan hati kita untuk kita beribadah hari esok, dan biarlah melalui perjamuan kudus yang kita akan terima, boleh menguatkan sekali lagi iman kita dan meneguhkan akan iman kita untuk setia di dalam mengiring akan Kristus
di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus menyertai kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin.